Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang menolak bala bencana. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, merupakan rahmat dan karunia Allah ada berbagai ibadah yang bisa atau yang dapat menghilangkan bala dan bencana. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, ketika terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau melaksanakan sholat dengan orang-orang yang biasa disebut dengan sholat gerhana. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah. Sesungguhnya matahari dan bulan merupakan dua ayat atau dua tanda di antara ayat-ayat Allah, di antara tanda-tanda Allah. Dua gerhana ini bukanlah disebabkan karena kematian seseorang atau bukan juga dikarenakan atas lahirnya seseorang. Bila kalian melihat hal tersebut, maka berdoalah kepada Allah, bertakbir, sholat, dan bersedekahlah. Muttafaqun alaih. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah berkata, At-Tibbi rahimahullah berkata, mereka diperintahkan untuk menolak bala bencana dengan zikir, salat, doa, dan sedekah. Maka berantusiaslah untuk menunaikan ibadah-ibadah tersebut. Semoga bisa menolak bencana dan musibah yang melanda. Di antara sebab paling dominan untuk menghilangkan bala, bencana, dan musibah adalah dengan bertaubat kepada Allah. Taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali ke pengakuan agamanya. Karena sejatinya Allah menguji hamba dengan musibah, juga menguji mereka dengan kebaikan, agar mereka mau kembali kepada jalan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan kami coba mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Hadis Quran Surat Al-A'raf ayat 168. Kemudian dalam surat Hud ayat 3 yang berbunyi, wa inistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulla dhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin kabir. Yang artinya, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Allah akan memberi kenikmatan yang baik terus menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan kepada setiap orang yang mempunyai keutamaan atau balasan keutamaannya. Jika kamu berbalik, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. Sebagaimana kita tahu, taubat adalah tempat pelarian kaum muslimin. Dengan meminta ampun dan bertaubat, Allah akan memberikan anugerahnya hingga ajal menjelang. Dan bagi mereka yang bertaubat, Allah Azza wa Jalla akan memberikan balasannya dengan memberikan apa yang mereka suka dan menolak kesusahan yang menimpanya.
Nah, eh, beberapa hal yang beberapa ibadah yang bisa menolak bala dan bencana antara lain yang pertama yaitu melaksanakan sholat dengan khusyuk dan tumak nina. Bila suatu hal membuat kalian gelisah, maka bersegeralah untuk sholat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bila ditimpa suatu musibah, suatu hal yang membuat beliau resah, beliau pun langsung bergegas untuk menunaikan sholat. Di mana hadis berbunyi, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza hazabahu amrun shalla, adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bila ia ditimpa musibah, bila ia ditimpa rasa risau, maka beliau salat. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan dalam riwayat lain disebutkan yang berbunyi, maka salatlah hingga Allah menyingkapkan dari kalian. Atau yang mana artinya, bersegeralah dan bergegaslah untuk salat hingga hilang dari kalian fenomena tersebut yang dikhawatirkan, fenomena yang dikhawatirkan seperti rasa gelisah menjadi pendahuluan dari salat azan. Sebagaimana kisah dari Sarah, istri Nabi Ibrahim, ketika raja yang bengis datang kepadanya hendak berniat jahat, Sarah pun berwudu dan sholat serta berdoa. Nah, berdoa agar diselamatkan dari raja tersebut. Maka hal tersebut membuat raja yang bengis ini merasa tercekik nafasnya sampai kakinya kejang-kejang menghentak-hentakan ke tanah. Dan ini terjadi secara berulang-ulang. Dan Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah berkata, dalam hadis tersebut terdapat pelajaran bahwa orang yang ditimpa kesusahan yang merisaukan, maka sudah pantas baginya untuk bergegas untuk sholat. Kemudian kemudian ibadah selanjutnya ada selalu menatapi istighfar, selalu beristighfar dengan lafaz astagfirullah, seperti itu. Istighfar termasuk sebab dan dari menolak bala, sebab yang menolak bala. Bagaimana firman Allah, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidak pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Quran surat Al-Anfal ayat 33. Dan sekian berupa hal yang dapat menolak dari bala bencana yang saya sampaikan. Untuk segala kesalahan saya minta maaf, karena sejatinya letak segala kesalahan dari hamba dan syaitan, dan kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.